Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Fetri Fikasa. Saya mahasiswa kelas AK4B untuk Prodi D3 Akuntansi dan saya berada di semester 4 sekarang. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas UTS Audit di mana saya harus menjawab 5 dari 8 soal yang telah diberikan oleh Pak Ridwan selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah audit. Kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, apa itu auditing menurut saya dan kenapa saya berpendapat demikian? Pertama menurut saya audit itu adalah pemberian opini terhadap suatu asersi yang dilakukan oleh pihak yang kompeten. Kenapa? Karena menurut saya melihat dari output proses audit itu adalah opini. Jadi itu opini yang auditor berikan ini bisa digunakan untuk mengetes kewajaran dan juga kelayakan atas asersi yang telah disajikan oleh auditi ini uh, sudah wajar, sudah disajikan dengan wajar atau tidak dan juga masuk kriteria atau standar yang berlaku atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita auditor, maksudnya kita sebagai auditor mengaudit laporan keuangan, maka opini kita itu bisa melihat apakah laporan keuangan yang disajikan oleh auditi ini itu udah sesuai dengan standar akuntansi keuangan tuh yang akuntansi keuangan yang sudah berlaku gitu. Oke, untuk pertanyaan satu sudah, sekarang kita tinggal pertanyaan kedua. Tinggalkan maksudnya. Sorry. Oke, sebutkan tahapan audit menurut ISC atau International Standard of Auditing. Dan menurut Anda atau menurut saya, tahapan manakah yang paling penting? Oke, menurut ISS itu sendiri ada tiga tahapan untuk audit. Yang pertama adalah penilaian risiko, penanganan risiko, dan juga yang terakhir ada pelaporan. Menurut saya tahapan tahapan mana dari ketiga itu yang paling penting? Menurut saya pastinya tahapan penilaian risiko. Kenapa? Alasan pertama, penilaian risiko ini tahapan yang paling awal. Jadi kalau misalnya tahapan awal saja sudah error dan salah, maka tahapan berikutnya itu sudah salah juga. Untuk alasan kedua, karena tahapan penilaian risiko ini dia itu mencakup banyak hal. Eh, ada penerimaan perikatan dengan auditi. Maksudnya penerimaan perikatan audit dengan auditi. Lalu ada pengenalan dengan auditi dan juga lingkungan bisnis auditi. Lalu ada pengidentifikasian salah saji material dan juga yang terakhir ada penilaian risiko asersi. Begitu alasannya. Next, produk terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan audit keuangan itu diatur di mana dan juga isinya tuh apa aja. Oke. Untuk laporan audit itu sendiri menurut saya adalah laporan yang berisi yang berisi opini audit mengenai asersi. Dan untuk laporan audit laporan audit laporan keuangan itu diatur di mana? Laporan audit laporan keuangan itu diatur dalam standar audit atau SA 700 yaitu pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Untuk laporan audit isinya apa aja? Isinya tuh ada pastinya judul laporan, lalu ada pihak yang dituju atau auditi, lalu ada tanggung jawab manajemen, lalu ada tanggung jawab auditor, lalu ada opini audit, opini auditor, lalu ada basis opini, lalu ada HAU atau hal audit utama, lalu ada tanda tangan auditor yang biasanya tanda tanganin oleh eh, partner dari KAP. Lalu ada nama KAP-nya sendiri, nama kantor akuntan publiknya itu apa. Lalu yang terakhir ada tanggal laporan audit. Next. Nah, di sini eh, pertanyaan berikutnya, bisakah saya menjadi auditor? Lalu jelaskan kenapa, jelaskan alasannya. Menurut saya bisa dan mau dan tertarik menjadi auditor. Untuk alasan pertamanya itu karena kita tahu
Untuk menjadi auditor ini diperlukan kriteria-kriteria yang eh, cukup menuntut lah bisa dibilang. Seperti auditor itu harus independen, auditor itu harus objektif, eh, lalu integritas tinggi, lalu ada skeptisisme profesional, lalu ada analitis, lalu ada teliti. Menurut saya sudah mempunyai beberapa kriteria-kriteria tersebut seperti skeptisisme profesional dan juga ketelitian. Untuk alasan selanjutnya, ini mungkin alasan pendukung, yaitu saya eh, tertarik untuk menjadi audit itu tuh karena mendiang paman saya. Beliau itu eh, seorang auditor yang teliti, disiplin, dan juga sangat terampil dalam pekerjaannya, yang menjadikan beliau itu sebagai role model dan juga salah satu alasan pendukung kenapa saya ingin menjadi auditor. Untuk pertanyaan terakhir ini lebih tepatnya pertanyaan permisalan. Kalau misalnya saya jadi auditor, saya itu mendapati kejanggalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan pada perusahaan yang sedang saya audit, namun saya tidak dapat mengumpulkan bukti yang cukup karena adanya pembatasan hukum yang sedang terjadi di eh, daerah Raja Ampat sekarang. Saya itu harus memberikan opini apa terhadap asersi ini. Lalu jelaskan alasannya. Oke, saya akan memberikan opini TMP atau tidak memberikan opini. Atau dalam bahasa Inggrisnya disclaimer opinion, opini disclaimer. Nah, eh, alasannya itu saya sebagai auditor itu harus memberikan opini ini. Berdasarkan dengan SA 705 pasal 7, saya itu harus memberikan opini ini jika saya itu tidak mendapatkan bukti audit yang cukup. Nah, eh, di kasus ini tuh ada situasi yang luar biasa, yaitu pembatasan hukum tadi. Pembatasan hukum itu termasuk dengan situasi istimewa. Eh, situasi istimewa atau situasi spesial. Nah, atau situasi luar biasa lah bisa dibilang. Nah, situasi luar biasa ini itu contoh lainnya itu bencana alam. Nah, karena eh, di dalam standar audit itu saya harus memberikan opini TMP, makanya saya akan memberikan opini TMP atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Itu alasan saya. Next. Oh, oke, mungkin segitu saja untuk 5 pertanyaan yang sudah saya jawab. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Saya Dimas Petrifikasa undur diri. Kalau misalnya saya ada salah kata atau error, tolong maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.